Tetapi ketika kemudian kami berpikir untuk bagaimana merancang bentuk pertunjukan, ini kan isunya tetap sama pada penonton kan. Ini kan jalanan, kemudian apa yang istimewa gitu. Kan mesti ada satu strategi. Selamat datang di Laune Podcast. Laune Podcast menampilkan obrolan bersama seniman dari berbagai disiplin seni, membincangkan berbagai perspektif seputar praktik, karya, dan kerja-kerja kesenian dalam hubungannya dengan masyarakat. Laune kali ini kami temanya itu kota dan warga. Ini pengalaman dari kami semacam melihat Maumere sebagai kota yang kuasi planologis tuh istilahnya. Tidak dirancang tapi dirancang gitu, tidak berbentuk tapi berbentuk juga gitu. Tidak benar-benar privat, tidak benar-benar kolektif juga lagi gitu. Modern juga tanggung gitu. Tradisional juga tanggung gitu. Itu yang kami alami Maumere sekarang, Maumere hari ini. Dan mungkin bisa jadi itu jadi karakter kota-kota di negara dunia ketiga gitu. Modernitasnya ada, berlangsung tidak sempurna, terlambat dan cenderung berkiblat ke barat. Lalu ya warga selalu berjuang antara yang dirancang sebagai planologi pemerintah sama ya ruang-ruang yang ya jalan-jalan tikus lah kalau bahasa Mas Ugo. Jadi selalu berkontestasi dan berkonstelasi di antara itu. Dan waktu bikin redaksi ini saya langsung ingat, Jejalan tuh kayaknya pas tuh untuk wawancara Mas Yudi tentang mungkin berbagi gagasannya waktu itu. Ya mungkin kami agak telat berapa puluh tahun. Tapi bisa jadi Jejalan itu masih relevan untuk dibicarakan dalam kaitannya dengan tema yang ini. Itu sih, jadi mungkin obrolan kita sore ini lebih banyak tentang Jejalan, bagaimana Mas Yudi dan teman-teman teater Garasi melihat jalan atau mungkin kota atau mungkin modernitas atau mungkin ya pertarungan antara yang dirancang maupun yang tidak dirancang di kota di Jogja dan mungkin di kota-kota lain atau Indonesia pada umumnya lah. Tapi sebelum masuk ke karya Jejalan gitu, karena memang karya Jejalan itu saya teman-teman di sini nontonnya lewat rekaman dokumentasi pertunjukan. Tetapi mungkin sebelum itu baiknya di akhir, tapi kayaknya di awal juga oke sih. Saya selalu penasaran dengan satu hal yang saya belum pernah tanyakan ke Mas Yudi soal ini. Orang selalu bilang personal, kan? Tidak. Teater Garasi itu punya kredo itu teater sebagai alat baca kenyataan gitu, dan itu selalu dibilang itu satu quote-nya dari Mas Yudi, esai Mas Yudi entah yang mana. Saya ingin tahu itu kira-kira kenapa sampai ada kesimpulan itu, Mas? Ya, kalau tentang itu, saya kira itu terkait dengan sejarah teater Garasi, ya. Sejarah kehadiran, keberadaan sejak mula, gitu. Dan bagaimana kami menyikapi teater atau kesenian saya untuk melihat dan menyikapi. Sejak kami kan misalnya membentuk teater Garasi dulu kan bukan dari sekolah sendiri, gitu. Dan ada latar belakang yang lebih besar, itu bukan ambisi menciptakan masterpiece, karya seni yang bagus misalnya, atau pertunjukan teater yang bagus gitu. Awalnya kan teater Garasi didirikan itu sebagai satu, waktu itu belum disebut sebagai kolektif ya, tapi sebagai satu kumpulan yang kebetulan sebagian besar mahasiswa Sospol UGM. Awal itu kan bagian dari cara kami waktu itu mencari ruang-ruang alternatif untuk berbagi kegelisahan, mencari alternatif spaces ya, ruang alternatif, karena backgroundnya kan ya, kalian semua tahu lah ya, tahun 90-an awal itu ruang publik, ruang yang formal itu kita nggak bisa bebas bicara, kita nggak bisa bebas berbagi pikiran gitu atas kenyataan-kenyataan yang ada di sekitar, represi politik yang nyata gitu, dan mengancam gitu. Ada latar belakang itu yang terbesar di awal. Kenapa misalnya apalagi 2 tahun awal kami tidak membuat karya, tapi satu di lingkungan ruangan tempat orang-orang yang ada di dalam lingkungan atau ruangan itu bisa berbagi
kegelisahan, bisa berbagi pikiran, berbagi mimpi. Tapi karena kemudian kami memilih teater sebagai ekspresi utama dalam menyampaikan kegelisahan itu, dari karya satu ke karya yang lain, sejak awal ya, sampai 2000-an awal, 2001 kalau nggak salah, kami mulai merumuskan pandangan kami atas teater, yang kemudian salah satunya adalah kami melihat bahwa teater atau kesenian secara umum, di samping dia merupakan ekspresi artistik ya, terkait dengan rasa, estetika, sesungguhnya dia juga punya kemampuan sebab menjadi alat membaca kenyataan dan alat mementaskannya, kenyataan yang sedang dibaca itu. Jadi ini nggak khas, nggak spesifik terkait dengan estetika teater garasi. Ini kami melihat sebenarnya kan kayak seluruh karya yang bagus ya, semua karya yang kuat, yang bagus, baik di teater maupun di disiplin seni yang lain, itu selalu memantulkan kenyataan tertentu yang menjadi pijakan karya itu. Dan kita juga bisa membacanya atau bisa terlibat masuk di dalam isu yang disampaikan atau kenyataan yang dihadirkan di dalam karya-karya itu. Di novel, di puisi, di film, formulasi semacam kredo itu lebih menegaskan ya gitu. Karena buat kami itu penting, tidak melupakan itu penting ya, karena sejarah kami tadi itu juga yang membentuk pandangan itu, juga yang membentuk teater garasi, membentuk estetika lah katakanlah ya, atau bagaimana karya-karya kami kemudian diciptakan dari awal sampai saat ini. Baik, mungkin Mas Yudi tadi sempat singgung, tapi saya ingin kayak menegaskan lagi sedikit soal itu. Bagaimana kemudian Mas Yudi dan teman-teman di garasi semacam mengawasi atau memastikan bahwa gagasan ini operasional di karya-karya? Itu dalam bentuk apa saja? Apakah tema, bentuk, atau kemudian juga riset dan lain-lain? Ya, awalnya ketika kami misalnya bikin karya-karya sebelum itu lah ya, itu tentu saja formulasi itu belum hadir, tetapi karena latar belakang yang saya sebut tadi itu sesungguhnya selalu sebelum merancang satu produksi pertunjukan gitu, itu pertanyaannya selalu ini tentang apa, kita mau ngomong apa, kita mau mementaskan apa. Jadi bukan teater macam apa yang akan kita bikin gitu ya, dalam arti style, dalam arti apa, tapi ini tentang apa, kita mau menyampaikan apa, kita mau membagi atau berbagi kegelisahan tentang kenyataan apa, yang secara singkat misalnya ya apa idenya, apa gagasannya. Jadi meskipun awalnya tidak terbahasakan, tapi kemudian ketika di tahun 90-an akhir ya, pasca 98, ketika kami ada kebutuhan untuk merumuskan ulang gitu posisi, itu kemudian terlihat bahwa kerangka kerja katakanlah ya, teater sebagai satu alat baca dan alat mementaskan kenyataan itu sesungguhnya sejak awal memandu kami. Jadi kami tinggal merumuskannya, menuliskannya, sehingga kemudian itu jadi panduan yang lebih terang pada kerja-kerja berikutnya gitu. Dan memang begitu itu mulai dirumuskan, kami bisa menurunkan cara kerja kami dan menuliskannya sebagai satu metodologi gitu, kerangka pendekatan penciptaan. Jadi cara mengawasi bagaimana kerangka itu bekerja ya ketika dia dirumuskan dan ya didiskusikan kembali, dan kemudian ya sudah itu memandu kami. Mungkin tidak otomatis ya, mungkin tetap di beberapa momen tetap ada teman, ada ya kami saling mengingatkan gitu bahwa yang penting pertama adalah idenya apa, kenyataan apa yang sedang kita rujuk gitu, dan apa posisi kita atas kenyataan itu ya turunan berikutnya ya.
bagaimana kita memposisikan diri pada kenyataan yang dirujuk itu, dan bagaimana kita memposisikan diri penonton. Kita mau mengundang penonton itu sebagai apa? Sebagai partner dialog, sebagai yang mesti disadarkan. Itu tidak pernah kami ambil karena kami sadar diri yang nggak punya rasa didaktik. Kalau pertanyaannya bagaimana langkah itu terus memandu kami, ya karena itu dirumuskan dan kemudian ya kami saling mengingatkan. Dalam kaitannya dengan ini berarti bentuk kemudian jadi semacam artikulasi dari gagasan yang ingin diungkapkan. Ya, bentuk bukan berarti tidak penting, tetapi di kami bentuk bukan yang awal. Dan ini lebih alur berpikir kali ya. Karena juga di sisi lain alur kerja juga. Alur bekerja. Karena di sisi lain ya kan misalnya di beberapa karya kami disebut sangat sadar bentuk kan, sangat artistik, sangat spektrumnya lebar, estetis gitu misalnya. Ya, sesungguhnya di baliknya adalah keinginan untuk menemukan bentuk yang paling tepat untuk menyampaikan kegelisahan berdasarkan intensi penciptaan, ya, tujuan penciptaan, dan bagaimana kami melihat penonton. Oke Mas. Lalu satu lagi yang mungkin juga penting di Teater Garasi adalah tempat bagi pengetahuan, bagi riset, bagi observasi gitu. Kenapa ini kemudian penting dan disadari harus jadi bagian dari kerja kreatif yang kalau sebelum-sebelumnya cenderung lebih menekankan rasa daripada intelek. Ya, ini ya saya harus bilang ini sebenarnya bukan hal baru gitu. Malah justru kami itu belajar dari karya-karya sebelumnya, dari karya baik panggung maupun seni yang lain, bahwa karya yang kuat itu selalu buatku lah paling tidak, buat saya paling tidak, salah ketika membaca novel yang kuat itu selalu seperti sedang menyampaikan pengetahuan tertentu atau proses menggali pengetahuan, ya. Jadi karya itu sedang menyampaikan proses dan pengetahuan tertentu. Karena kan selalu merupakan refleksi, selalu merupakan yang misalnya perenungan, hasil perenungan, ya. Baik perenungan koreografer, perenungan penyair, perenungan novelis, perenungan pelukis gitu. Kan selalu hasil dari sana. Nah, ketika sampai di sana dan dengan latar belakang yang saya sebut tadi, dan kemudian di tahun 2000-an awal kami harus merumuskan ulang posisi kami, gitu. Itu terlihat dengan terang gitu, buat saya pribadi gitu, bahwa setiap karya sesungguhnya dia selalu dibahasakan atau tidak ya oleh si seniman, dia selalu satu produksi pengetahuan gitu. Selalu proses dan produksi pengetahuan, dia selalu satu dokumentasi pengetahuan juga. Jadi buat saya ini menyenangkan gitu. Ya tidak baru, tetapi identifikasinya buat saya ini menyenangkan gitu. Karena kemudian dia membuka kemungkinan yang lebih lebar gitu. Yang tidak terbatas pada bahwa dia cuma ekspresi, ya. Cuma ya dalam tanda petik ya, bahwa karya seni adalah ekspresi artistik gitu, ekspresi rasa semata. Ya, itu yang bahkan mungkin ada seniman yang merasa bahwa dia sesungguhnya cuma sedang mengungkapkan perasaannya, tapi perasaan itu dibentuk atau hadir di mana, kapan, dalam situasi seperti apa, itu semua kan terdokumentasikan, itu semua kan kemudian terrealisasikan kan di dalam ekspresinya, dan itu juga akan menyapa pembaca atau penontonnya atau pemirsanya. Itu yang kalau jika demikian halnya, ya kenapa tidak diidentifikasi dan diakui saja buat saya kan gitu. Karena itu kemudian seperti yang saya bilang, gitu, setidaknya buat saya dan teman-teman Teater Garasi,
itu kemudian membuka kemungkinan yang lain, memandu kerja-kerja berikutnya, melebarkan cakrawala saya atas kemungkinan pengucapan teater. Oke. Apa lagi nih? Observasi sudah ya data. Apa kerja observasi sendiri kalau di seniman, Mas? Ya kerja observasi kan sangat terkerangkap pada dunia akademisi gitu. Riset berarti akademis, berarti outputnya selalu sekitaran itulah. Di Garasi sendiri bagaimana menyikapinya? Ya, ya sebenarnya dengan apa cara lihat yang seperti yang kita bicarakan panjang lebar itu jelas lah, ini jelas bahwa data atau apa ya riset gitu, bagaimana menggali informasi, data informasi itu signifikan dalam kemudian membangun imajinasi. Jadi secara simpel gitu, kalau kita ngomong, kita pakai analogi komputer kan, input data menentukan bagaimana kemudian pengolahan ekspresi si komputer gitu lah, misalnya gitu. Ya ini mungkin bukan analogi yang bukan analogi yang tepat ya, tapi ya apalah, orang punya imajinasi membuat pesawat kan karena dia melihat burung. Saya nggak bisa membayangkan seseorang yang belum pernah melihat burung terbang punya imajinasi pesawat misalnya. Itu terlalu mistis buat saya. Meskipun tidak sadar, tentu saja ketika punya imajinasinya dia nggak segera menemukan korelasi antara data yang pernah dia lihat burung terbang dan imajinasi dia atas pesawat terbang. Tetapi kan korelasinya jauh gitu ya. Ya begitu menyadari itu ya kemudian ya di tahun 2000-an awal memang saya lumayan menebalkan itu dan menawarkannya ke diskusi-diskusi teater di Indonesia gitu. Lebih karena sisi itu yang saya kira setelah tahun mungkin diskusi-diskusi teater lah setidaknya 80-an, 90-an itu seperti menghilang gitu. Diskusi teater kita lebih banyak tentang dimensi perasaan dan imajinasi gitu, dan tidak melihat bahwa di balik karya itu juga adalah ada proses pengetahuan, ada proses membaca kenyataan atau memikirkan kenyataan tertentu gitu atau isu tertentu. Saya lebih menawarkan ada sisi ini gitu yang mungkin kita lupa gitu ya pada teman-teman teater Garasi awalnya, dan juga saya coba lebarkan. Nah, ketika kita dihadirkan dalam diskusi-diskusi formal atau semi formal, memang kemudian tegangannya adalah perbedaan antara praktik seni dan praktik akademis gitu ya gitu. Jadi awalnya saya juga ya kenapa kita mesti antipati terhadap yang akademik gitu. Ada soal apa gitu? Ada soal apa gitu? Praktik akademik yang kaku, dingin, ya itu punya problem tertentu barangkali. Gitu. Tetapi kenapa tidak? Gitu? Ketika kita tidak memberi nama, gitu, menyebut satu fenomena tertentu, kan kita sedang merumuskan sesuatu, gitu. Baik kita berada di satu institusi akademi maupun tidak, toh, gitu. Seniman-seniman tradisi kita itu kan punya banyak term, punya banyak istilah yang lahir dari pembacaan mereka gitu ya, yang mereka nggak sekolah barangkali, tidak berada di institusi universitas atau akademi gitu, tetapi mereka merumuskan pengetahuannya dan mereka melakukan praktiknya ya, yang kemudian disebut sebagai riset misalnya gitu ya. Jadi kenapa itu? Saya kira problemnya kan lebih dipolarisasi yang terlalu binari. Jadi ada pikiran dan perasaan itu secara diametral, ada sains dan seni, misalnya ada pengetahuan dan seni secara diametral gitu, dan padahal jangan-jangan itu semua adalah spektrum, ada dalam satu spektrum. Tapi ya mungkin tidak justified ya ketegangannya atau
resistensi atas lontaran saya waktu itu. Bahkan saya menggunakan term, kalau nggak salah di waktu batu gitu, pernah juga saya menggunakan term research based performance gitu ya, pertunjukan yang berdasarkan riset gitu, bukan berdasarkan misalnya existing lakon yang sudah ada. Jadi lakon, tapi yang dilakukan pertama adalah riset dulu, kemudian menulis, penulis menulis dengan kata-kata, performer menulis dengan tubuhnya, gitu, musisi menulis dengan musiknya, visual artist menulis dengan bahasa rupa misalnya. Saya memang melontarkan itu gitu sebagai satu, saya cukup sadar gitu, lebih sebagai buat saya ya dibahasakan atau tidak, karya yang kuat itu selalu buah pikir, bukan cuma buah bukan cuma olah rasa, tapi dia juga buah pikir gitu. Oke. Nah, kita masuk sedikit ke Jejalan nih. Jejalan itu produksi pertama tahun 2008 ya, Mas? Ya. Itu setelah masterpiece pertama. Waktu Batu berarti. Oh, salah kok. Ada beberapa masterpiece yang berikut. Oh, yang lain. Oke. Jejalan sendiri itu gagasannya tuh seperti apa awalnya? Kemudian Mas Yudi berpikir untuk bikin teater yang ngomong soal jalan di Jogja. Ya, saya harus ceritanya dari Jejalan itu kan karya yang kami buat setelah saya menginisiasi dan kemudian menciptakan secara bersama-sama karya-karya Waktu Batu, kan, proyek Waktu Batu. Waktu Batu kan di 2001 akhir sampai, kalau karyanya dibikin yang versi ketiga itu 2004, tapi kemudian dia bergulir sampai 2005, 2006 gitu, dan dalam proses itu panjang dan intensif dan ekstensif di dalam jelajahnya. Setelahnya ya saya butuh beberapa waktu untuk istirahat. 2008 itu, 2007 itu ya teman-teman kolektif Narasi punya beberapa proyek kecil, termasuk solo project. Di 2008 itu ketika ada tawaran, nah ini mungkin terkait ya dengan isu Laune ya, warga dan kota. Memang triggernya itu ada tawaran dari waktu itu Dewan Kesenian Jakarta yang punya program seni dan kota. Kemudian Dewan Kesenian Jakarta bekerja sama dengan Yayasan Kelola gitu, untuk memberlangsungkan program itu, ya open call gitu, panggilan terbuka pada seniman untuk membuat karya dalam kerangka tema seni dan kota. Terus saya kemudian tertarik. Tetapi ketika memikirkan yang mau bikin apa, saya kemudian itu kan dari Waktu Batu kan apalagi itu satu investigasi, refleksi, jelajah kami, kembara pikiran atas ide-ide besar ya, modernitas. Ya, karena ada tawaran dari Dewan Kesenian Jakarta dan Yayasan Kelola waktu itu ya, panggilan terbuka itu, kemudian saya tertarik, dan ketika mau bikin karya, saya kemudian gitu, karena ini pasca Waktu Batu. Waktu Batu itu karya yang tadi saya bilang merupakan investigasi, refleksi, jelajah pikiran dan bentuk yang mencoba memikirkan ide-ide besar perihal identitas, perihal transisi, yang modernitas, gitu, sejarah, gitu. Terus saya kemudian bicara pada teman-teman generasi, gimana kalau kita berangkat dari yang dekat, yang situasi-situasi yang dekat, yang hari ini, kenyataan hari ini. Kalau di Waktu Batu kan kami menelisik mitologi, menelisik sejarah Jawa abad 14-15. Tapi kalau ini kita berangkatnya dari sekarang gitu. Ada sekarang sekitar. Nah,
Dan sebenarnya waktu batu juga satu versi pertunjukannya kan satu perjalanan balik ya dari masa lalu kemudian mendekat ke kenyataan kami hari ini. Waktu batu satu itu pekat mitologinya, waktu batu dua pekat sejarahnya, sejarah. Waktu batu tiga itu kan kami mencoba kembali ke kenyataan kami ya. Waktu itu ya hari ini yang waktu itu. So, waktu di jalan, yuk kita berangkat dari hari ini. Apa yang ada dan apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian di tahun-tahun itu saya memang sedang memikirkan hal jalanan sebagai satu lanskap, sebagai satu situs gitu ya. Karena apalagi sekarang ya, waktu itu saya sudah melihat ya di jalanan di Jogja misalnya ya, waktu dan Jakarta kalau saya kembali itu. Saya melihat ada kontestasi, ada pertarungan yang langsung gitu. Langsung gitu. Tiap hari. Tiap hari, tiap saat gitu ya. Dan misalnya ya secara visual aja kan antara kendaraan pejalan kaki, kendaraan kecil, kendaraan sedang, kendaraan besar itu di dalam ruangan yang sama gitu. Jadi ya waktu itu mungkin saya agak dramatik gitu. Ini kan seperti homo homini lupus gitu. Jadi zero sum game, siapa yang kuat dia akan berkuasa. Bis misalnya, bis besar itu ya akan mendominasi jalanan gitu karena tidak ada struktur gitu yang misalnya buat pejalan kaki gitu misalnya. Jadi yang kuasanya lebih kecil pasti harus menyingkir gitu kan. Jadi terus ini ada apa awalnya itu gitu. Ini saya kira ini fenomena yang menarik. Saya kira ini bagian dari kenyataan kita sebagai komunitas besar ya, bangsa atau masyarakat melihat hidup bersama. Terus teman-teman bersepakat ya sudah, kemudian kami memikirkan, meneliti, bahkan meminta Muhammad Abe itu Anies Bahasim gitu untuk dia sendiri memang terus bikin penelitian tentang sejarah jalanan di Indonesia. Kemudian tentang tenders ya, jalan raya pos gitu ya. Mengundang juga arsitek waktu itu yang Mas Mahatmanto, dosen UKD, Universitas Wacana untuk juga ngomong tentang jalanan dari perspektif arsitektur ya. Dia bilang yang saya ingat misalnya ini udah lama sekali ya, 12 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu. Yang saya ingat misalnya dia bilang jalanan yang kita kenal sekarang itu sebenarnya bagian dari modernitas hadir. Jadi ide tentang ruang atau cara melihat ruangnya berbeda dengan masyarakat katakanlah sebelum. Dia bercerita tentang mandala, misalnya dalam kehidupan. Dan itu sebenarnya seperti yang kamu sebut di awal ya. Di kita kan nggak transisi dari satu pandangan dunia ke pandangan dunia yang lain kan nggak linear ya. Dia berlapis ya. Sampai sekarang pun bukan berarti kita sudah meninggalkan cara pandang yang lama atau sensibilitas yang lama gitu. Dia berlapis, hadir pada saat yang sama. Cara kita menyikapi misalnya ya ruangan antar rumah gitu ya. Kan terutama saya nggak tahu di Maumere gitu, Mas Mahamanto dulu. Kalau di kampung-kampung Jawa kan sebenarnya depan belakang itu nggak jelas gitu, dapur gitu atau ruang tamu gitu. Tetangga itu bisa datang bertamu melalui dapur gitu misalnya, melalui bagian belakang, melalui sumur biasanya di belakang rumah. Dan ruangan antar rumah itu adalah jalanan gitu, bukan ya, jadi dilintasi orang. Nah, tapi jalanan yang kita kenal itu jalanan yang lurus gitu ya, yang lurus-lurus itu bagian dari itu. Ya kemudian diskusinya jadi banyak sampai kemudian pada jalanan sebagai satu, yaitu lanskap pertarungan, lanskap negosiasi antar nilai, antar cara pandang atas dunia atau cara pandang dunia yang berbeda-beda. Katakanlah yang disebut cara pandang tradisional, cara pandang modern gitu kan, itu bertarung setiap hari gitu, mengokupasi ruangan kan. Misalnya pedestrian gitu ya.
pejalan kaki trotoar yang kemudian diokupasi menjadi ruang tempat jualan jualan gitu ya, atau ruangan yang diokupasi jadi tempat olahraga gitu ya. Jadi itu yang itu siasat juga sebenarnya. Ya, nah itu kan, jadi karena kita nggak bisa melihatnya secara linear, maka sebenarnya itu kan ya siasat atau strategi subjek ya, warga kota kemudian membangun ruang hidupnya berdasarkan cara lihat atas ruangan, atas dan relasi-relasi, cara melihat relasi sosial, ekonomi. Jadi memang pertarungan kan, negosiasi yang terus-menerus, karena kan pada saat yang sama negara gitu ya kan, negara begitu menyebut negara, dia bagian dari modernitas kan, negara modern gitu. Dia punya satu sistem nilai yang sendiri, atau bagaimana ruangan harus diorganisasi secara ketat berbeda. Meskipun penyelenggara negaranya juga barangkali berlapis kan cara melihat tentang. Jadi yang kami lihat kan itu, jadi pertarungan dan negosiasi yang terus menerus gitu, dan itulah kehidupan sosial kan, itulah kehidupan sosial kultural kita. Jadi di sana ada bagaimana kuasa politik bekerja di negosiasi gitu kan, bagaimana kemudian kreativitas muncul kan, bagaimana membuka tutup botol dengan paku dibengkokkan misalnya ya. Kursi yang buat duduk jadi tempat tidur, yang di satu sisi dari satu perspektif tertentu bisa dibilang sebagai, itu diskusinya ada termasuk yang kami diskusikan, ada term maladaptasi gitu, kursi gitu, bangku-bangku gitu yang buat duduk di taman atau di pinggir jalan tapi buat tidur gitu misalnya gitu ya, pedestrian trotoar yang buat berjalan kaki jadi tempat dagang, itu maladaptasi bisa dilihat di satu. Tapi di sisi lain ya itu siasat kan, siasat untuk memberlangsungkan hidupnya si warga itu. Nah, yang menarik kemudian agak di akhir proses di jalan itu kami ketemu dengan konsepnya Zygmunt Bauman itu liquid modernity. Problemnya ketika kita melihat modernity sebagai satu rumusan tunggal, yang itu adalah modernity yang dirumuskan, diberlangsungkan di Eropa, Amerika, kita jadi punya problem gitu. Ini modernitas atau bukan gitu. Tetapi apa yang berlangsung di kita yang kamu sebut tadi, antara desain dan tanpa desain gitu ya, antara bentuk dan nirbentuk, ya itu modernitas kita. Kalau ajuannya Zygmunt Bauman kan ya itu modernitas yang spesifik lokal gitu. Jadi modernitas itu nggak universal gitu. Dia liquid gitu, dia cair gitu. Ya, waktu itu dia memang sedang hendak mengganti term postmodernity kan, di mana pertemuan lapisan-lapisan nilai itu berlangsung di satu tempat yang sama gitu. Tetapi rangka itu buat kami cukup menjelaskan, dan artinya kan kemudian aku kira positioningnya kemudian ya nggak, yang problem adalah ketika kita gegabah gitu bahwa menyebut sesuatu salah gitu. Misalnya menyebut orang pedagang kaki lima salah, kotor dan harus dibersihkan, harus digusur gitu, karena nggak seperti di Singapura yang rapih, tertata, atau Korea Selatan. Misalnya kan, ini apa sih? Sementara ada relasi-relasi ekonomi, relasi-relasi sosial yang tidak bisa difasilitasi negara juga kan, misalnya. Jadi saya kira problemnya di sana, dan itu yang coba kami hadirkan gitu. Cetak birunya tidak selalu persis tuh. Ya. Antara cetak biru sama yang diwujudkan selalu punya jarak. Gak pernah konsisten kok. Ya, kan desain. Kalau mau konsisten itu, ini saya dapat dari istri saya kan, yang karena dia studinya tentang kota dan ngulik tentang kota kan waktu dia kerja di media besar. Perumahan rakyat itu sebenarnya itu hak asasi dan tanggung jawab negara, dan Hatta itu orang yang pertama gitu ingin mengupayakannya gitu, bahwa setiap warga bisa punya rumah gitu. Tetapi negara nggak mampu. Jadi kemudian memang ada satu titik yang saya lupa persisnya, itu harus dia bilang
ya mengambil posisi ya negaranya pada batas tertentu, sehingga kemudian warga mengupayakan sendiri gitu, mencari tanah, membeli tanah, membangun rumah gitu, yang kalau mau pakai konsep modern katakanlah Eropa Amerika, itu bagian dari tanggung jawab negara menyediakan perumahan gitu. Maka ada perumahan rakyat kan. Nah, semakin kesini kan orang semakin lupa, negara, pemerintah semakin lupa, bahkan kita semakin lupa gitu. Itu seolah-olah itu sepenuhnya tanggung jawab warga gitu, sehingga kemudian apalah ya, kerepotan dan pasar kan dipasrahkan pada pasar kan, sehingga saya nggak tahu kalau di Flores dan di Jawa itu semakin jadi isu kan, Jogja, di Jakarta gitu, semakin gila-gilaan gitu misalnya harga properti gitu. Nah, lebih ditentukan oleh kuasa modal dan pasar itu ya, terus ya yang nggak punya akses pada modal gitu ya jadi kesulitan kan. Oke, ya walaupun dua-duanya berbasis riset, misalnya kalau kita bandingkan dengan Waktu Batu, dia punya subjeknya jelas ada berbeda. Ya. Kalau Waktu Batu sangat subjeknya mitologis gitu, literer gitu. Ini jalan sangat empirik berarti. Itu secara estetika ada apa pengalaman yang lain tidak, Mas Yudi? Ya karena sejak awal berangkatnya kita berangkat dari kenyataan yang hari ini, gitu. Misalnya bukan mitos, gitu. Bukan sejarah masa lalu, tapi apa yang ada hari ini dan kemudian secara spesifik apa yang ada di jalanan gitu ya, di jalan atau di pinggir jalan gitu ya. Ya kemudian ya estetika kan mesti turun dari sana gitu, artinya bagaimana tubuh dibahasakan atau diolah gitu, bagaimana teks gitu. Maka kami kemudian bekerja dengan apa yang disebut sebagai found text gitu. Teks-teks temuan, objek-objek temuan gitu. Jadi misalnya skenografinya itu disusun oleh objek-objek temuan dari riset seniman-seniman yang terlibat. Misalnya payung ya, kalau lihat di jalan misalnya payung itu dibawa oleh waktu itu oleh Citra Pratiwi ya, dia habis di jalan sendiri gitu, bisa sendiri tentang jalan sendiri, kemudian dia melihat pasar luber itu ya, pasar yang luber itu kan kemudian kami menggunakan payung. Waktu dia datang, aku belum tahu ini bagaimana mesti dibahasakan, tapi aku merasa payung ini menarik gitu misalnya. Oh iya sepakat, iya. Kita eksplor. Seng juga dibawa oleh misalnya ya kalau dia ada pembangunan gitu kan, Seng kemudian juga punya jadi dinding rumah yang sementara misalnya. Jadi ada sekian banyak found object ya, dan kemudian juga found text. Misalnya ada teks yang lahir dari wawancara atau percakapan aktor dengan anak jalanan. Misalnya. Terus ada teks ya di sisi lain misalnya saya waktu itu juga puisinya Hairil Anwar kan gitu yang tentang ya situsnya di jalanan kan. Aku berkisar di antara mereka gitu kan, itu dia di halte gitu kan, di pinggir jalan dan ngomong tentang gigi waktu gitu, bioskop gitu, jadi dan modernitas gitu, dansa gitu. Orang main bulu tangkis orang ya, dan itu kan dari yang bagaimana jalanan di ruangnya itu juga cair kan, disikapi oleh warga dengan cair. Bukan berarti tanpa masalah, tapi pada saat yang sama juga kita nggak bisa bilang itu sepenuhnya salah gitu. Yang kami lihat waktu itu ada kreativitas gitu, ada gaya hidup gitu di jalanan, dan itu yang mesti berangkat dari sana, aku kira gitu. Kalau kami gitu melihat gitu, bagaimana apresiasi estetikanya dia berangkat dari yang sehari-hari. Ya di sana juga kemudian saya dan beberapa teman ketemu itu kan the practice of everyday life, kemudian the aesthetic of everyday life. Jadi estetika dari hidup sehari-hari gitu, bukan estetika yang ekstraordiner gitu, kayak misalnya relief di candi gitu, dan jadi rujukan Waktu Batu misalnya. Tapi ini ya bagaimana bahasa tubuh sehari-hari warga di jalan gitu. Maka kemudian ada duster gitu, ada
ada dangdut dangdut gerobak itu yang di beberapa festival itu banyak ya itu. Ya, sementara kemudian apakah stilisasinya itu misalnya pendekatan teater tari atau teater ibad sudah dipikirkan sejak awal oleh Mas Yudi atau kemudian ditentukan dengan atau disesuaikan dengan konteks tadi? Nah, tantangannya kan sebenarnya gini, kita pengen membaca dan mementaskan jalanan. Satu fenomena, bahkan di kami sendiri diskusi awalnya, kan nggak ada yang baru dari jalanan. Gitu. Kita setiap hari melewatinya, gitu kan. Kita setiap hari bertemu dengan itu. Terus apa yang baru? Waktu itu saya bilang benarkah gitu, benarkah tidak ada yang belum kita lihat gitu dari jalanan. Benarkah bahwa kita sepenuhnya sudah memahaminya gitu. Coba dulu ditahan dulu, ya udah kita sama-sama. Ternyata temuannya banyak. Tetapi ketika kemudian kami berpikir untuk bagaimana merancang bentuk pertunjukan, ini kan isunya tetap sama pada penonton kan, ini kan jalanan, ini apa yang istimewa gitu. Kan mesti ada satu strategi yang membuat fenomena yang familiar itu menjadi agak sedikit berjarak gitu, sehingga orang bisa melihat apa yang familiar itu dalam satu titik kritis gitu, dalam satu momen reflektif. Kalau dia disampaikan begitu saja, gitu misalnya begitu saja dalam arti kenyataan sebagaimana kenyataan begitu saja, gitu. Untuk konteks di jalan bisa jadi nggak strategis karena kemudian jadi mau ngapain? Apa bedanya? Apa bedanya? Jalan saja. Ini, ya misalnya kan. Maka kami butuh bisa disebut strategi pengasingan ya, alienation effect misalnya dari Brecht gitu, kalau kita mau pakai kerangka itu, atau alienasi. Setidaknya kemudian yaitu dibutuhkan satu strategi yang menunda familiaritas atas fenomena itu, sehingga kemudian di momen penundaan itu orang atau penonton bersama kami bisa sama-sama melihat secara kritis gitu atas fenomena yang sebelumnya. Maka kemudian yaitu teater tari kemudian jadi satu kemungkinan gitu, karena teater tari ekspresionisme tari Jerman gitu. Kami melihat memang waktu itu Sasa Waltz gitu, turunan-turunannya dari Dinambaus gitu, itu jadi referensi bentuk gitu ya, gitu. Karena misalnya di satu karya Sasa Waltz itu yang itu juga tentang keluarga urban. Nah, kalau itu mereka di dalam rumah gitu, dan dari gestur mengepel, gestur nonton TV misalnya, dan itu jadi tapi kemudian jadi satu ekspresi tari dan beberapa inspirasi prinsip tekniknya itu memang kemudian memandu kami ya, untuk melakukan tadi pengasingan gitu ya, atau penjarakan atas familiaritas. Ya itu. Nah, di aktor sendiri saya baca beberapa riset, ada yang membaca tubuh aktor jalan sebagai tubuh riset kayak gitu di beberapa esai. Ya saya penasaran itu kemudian bagaimana proses kan ada memindahkan yang dari jalan ke studio, bagaimana prosesnya itu? Sebenarnya ini itu juga berlangsung misalnya di waktu batu atau di ada karya sebelumnya, misalnya di Karosel di tahun 97, jadi riset gitu, membaca, dan terutama untuk performer risetnya itu kan bukan cuma membaca tapi mengalami. Jadi bagaimana tubuhnya mengalami gitu. Jadi ada misalnya experiential learning gitu, pembelajaran melalui pengalaman kan, atau ada embodiment ya, proses penubuhan, bagaimana ya misalnya itu yang salah satu ilustrasi yang paling sedikit lebih tajam itu ya, beberapa aktor itu memutuskan untuk misalnya selama beberapa malam tinggal bersama anak-anak jalanan gitu, untuk mengalami kehidupan di jalan gitu, dan kehidupan mereka. Nah, bukan membaca kan, bukan membaca dari jarak, dari jauh, tapi mengalami, tubuhnya mengalami.
memakan makanan mereka misalnya, bahkan atau meminum, itu pertarungan tuh kan gitu ya. Kita tahu. Nah, dari proses-proses itu entah apalah, riset ketubuhan, ya, experiential learning itu, dan atau riset katakanlah literatur misalnya, mendengar Manto, membaca buku sejarah jalanan di Indonesia gitu. Itu ketika di studio itu yang kami sebut sebagai improvisasi. Itu kemudian ya udah diskusinya bukan lagi secara verbal gitu, udah bentuk-bentuk aja. Jadi apa gitu, yang menghadirkan barangkali bentuk, musisi barangkali menciptakan bunyi gitu, performer nggak tahu menghadirkan tubuhnya gitu atau suaranya gitu. Yang ketika di studio gitu, ketika di tahap improvisasi memang seperti ini apa sih gitu. Saya ingat ini almarhum, ini beneran ya, almarhum, karena prosesnya juga latihan kami kan juga di jalan juga di studio Banjarmili miliknya almarhum Miroto ya, dia koreografer beberapa latihan di sana gitu, terutama di tahap akhir itu waktu dia nonton pertunjukan di Jogja waktu itu di Taman Budaya, sehabis pertunjukan dia bilang saya, aku tidak menduga kalian bisa bikin sesuatu yang menarik dari sampah. Maksud dia sampah itu bentuk-bentuk sampah. Jadi kalau dia lewat di studionya dia ngelihat apa sih ini yang mereka lakukan gitu, nggak jelas gitu misalnya nggak bagus katakanlah gitu ya seperti berani. Tapi kemudian ya karena proses dialognya sedang berlangsung, dialog non verbal ya, dialog dalam arti dialog non diskursif ya, dialog melalui tubuh, melalui bunyi gitu, melalui bentuk itu sedang berlangsung dan chaotic mungkin gitu untuk orang yang melihat dari luar. Tapi ya yang itu kami kemudian bersihkan di tahap berikutnya kan, bagaimana melihat improvisasi dalam kode-kode gitu kan, dibersihkan itu sebagai kode-kode yang kemudian disusun dari komposisi. Nah, prosesnya pada dasarnya demikian gitu. Jadi dari riset, pengalaman Tuhan, waktu mencari bentuk ya sudah gitu. Kadang-kadang nggak usah terlalu banyak cincong lah, bikin sesuatu gitu, bisa bunyi, bisa gerak, bisa apal gitu, bisa menawarkan pencahayaan tertentu gitu. Dan itu kemudian yang direspon gitu oleh seniman yang lain, performer yang lain, dan saling berinteraksi, itulah kemudian yang menciptakan dialognya kemudian jadi seperti non diskursif gitu. Jadi dia dialog esoterik mungkin dalam arti untuk membedakan antara yang diskursif dengan yang bentuk. Di tahap komposisi baru kemudian yang diskursif itu jadi dihadirkan lagi, dilihatkan sebagai satu ukuran. Ini kita sebenarnya ngomongin apa, kita sedang menyampaikan. Ada satu, kalau tentang di jalan ada satu bagian yang buat saya sebenarnya bagian yang di favorit, dan kemudian juga beberapa teman demikian, bagian terakhir yang kami menyebutnya dangdut surreal, surreal. Bagian akhir itu yang itu ketika nggak ada dialog, ada peristiwa-peristiwa kecil, orang tidur, orang dibangunin, ditutup orang, terus ganti baju, ada kekerasan, gitu, terus berfoto, gitu. Itu lahir dari satu improvisasi performance, dan waktu itu saya nggak ada. Jadi waktu itu saya harus keluar kota, improvisasi itu antara performer, musisi, dan stage manager. Ketika saya kembali gitu, terus gimana kemarin gitu, improvisasi kemarin, semua yang terlibat bilang nggak senang, gitu. nggak enak gitu. Terus kami kan waktu itu selalu merekam ya improvisasi itu. Coba saya pengen lihat. Nah kenapa gitu, ketika saya melihat saya suka sekali, udah jadi ini, udah nggak perlu, seluruhnya buat saya sudah jadi gitu. Terus cuma tinggal soal apa dalam kerangka komposisi, artinya bagaimana dilihat oleh penonton gitu, cuma tinggal digeser-geser gitu. Beneran saya minta kemudian mereka mengkodifikasi keseluruhan dari sesi improvisasi itu, dan benar jadi satu adegan terakhir yang surreal itu. Ini maksudnya ini ilustrasi atas di dalam improvisasi yang berlangsung itu memang bukan analisa ya. Jadi ketika dianalisa itu malah ini apaan sih gitu ya. Ketika improvisasi berlangsung gitu. Jadi memang ekspresi, memang interaksi. Tapi ketika dia diambil jarak, gitu, ketika
lihat analisa mulai muncul, ini sebenarnya sedang menyampaikan sesuatu nih, fenomena yang beneran ingin kita baca dan kita pentaskan misalnya, dan layernya banyak banget buatku gitu waktu itu. Ya itu semoga menjawab pertanyaan kaitannya antara riset dan bentuk. Apa lagi? Oh ya, soal ini ada di beberapa esai ada yang membaca Jejalan sebagai ya trying to be Pinabaus tapi tidak sampai kayak gitu. Ada itu menurut Mas Yudi bagaimana? Tapi sebenarnya kan di beberapa ulasan juga secara terang misalnya menyebut ini teater tari dan beberapa referensi sekian seperti yang Mas Yudi bilang tadi. Persoalan originalitas kayak itu menurut Mas Yudi seperti apa? Ya walaupun dari prosesnya sudah found text semua ya. agak ambigu membahas originalitas. Iya. Kalau tentang ini barangkali mungkin simpul pusarannya itu di istilah teater tari, saya kira. Kalau saya tidak menggunakan istilah teater tari, orang nggak akan merindukan itu. Pertanyaannya sebenarnya istilah teater tari sendiri spektrumnya sebenarnya luas sekali, gitu kan. Bisa dirujuk pada 1-2 saja kan, kemudian eksponennya banyak. Ya kan. Dan ketika dia sebagai menjadi satu istilah kan, dia juga membuka kemungkinan tafsir yang lain kan. Teater tari. Buat saya pada dasarnya dia pertemuan atau dialog antara disiplin teater dan disiplin tari misalnya kan, dan kalau misalnya Pinabaus dan beberapa koreografer setelahnya itu dia pengen bergerak dari tari ke teater gitu misalnya gitu, kan bisa saya sebaliknya kan dari teater ke tari gitu, dan ukurannya kan di antara itu gitu, sudah bukan lagi katakanlah teater atau tari, tapi di antaranya proses menujunya itu katakanlah gitu. Ya itu kan point of view siapa yang melihat dan referensi apa yang digunakan untuk saya sih dalam karya gitu saya selalu punya rujukan ya, nggak selalu sadar barangkali, tapi banyak kemudian saya menyadari bahwa ada rujukan bentuk yang bisa menunjukkan tema gitu. Ya, pada akhirnya kan kemudian buat saya ukurannya adalah yang mau saya bicarakan secara keseluruhan atau pada dasarnya apa gitu, di luar bentuk gitu. Ukurannya itu sudah menyampaikan nggak, bentuk-bentuk itu sudah menyampaikan nggak gitu, yang ingin saya bicarakan, bukan bentuknya itu sendiri gitu ya. Misalnya gitu. Jadi saya sih ketika saya merasa bahwa itu kan vokabuler, itu kan kayak kata-kata gitu ya kan, bentuk di panggung misalnya tubuh gitu ya, skenografi itu kan ya kayak kita bisa menyebutnya vokabuler kan, posa kan ya, kalau analoginya di penulisan kan kayak kata-kata ya. Siapa yang menciptakan kata? Kan bukan si penulis yang sedang menulis saat itu kan, dia tidak menciptakan kata baru kan, dia menggunakan kata-kata yang sudah ada sebelumnya. Terus mau diukur gimana gitu? Kan yang diukur kan ekspresi keseluruhan, bukan kata yang digunakan. Oh ini diksinya ini nggak baru nih katanya nih, udah pernah digunakan udah sekian juta orang gitu untuk satu kata tertentu. Tapi menarik juga karena ada yang membaca ini sebagai tawaran realisme yang lain gitu. Jadi spektrumnya jadi karena sebenarnya di samping teater tadi kami juga misalnya merujuk pada dokumenter teater gitu. Kami sedang mengulik tentang itu gitu, teater dokumenter gitu yang menggunakan prinsip-prinsip di film dokumenter gitu ya, wawancara gitu kan gitu, atau kalau di film kan ya gambar-gambar yang dilihat gitu kan. Jadi memang aku kira ya itu tadi lah, ya tergantung siapa yang melihat dan referensi apa yang digunakan gitu. Nah, jadi kalau buat saya pribadi itu saya dan tim kreatif kan punya
satu ukuran tertentu yang dikejar ya ketika bikin karya. Ketika ukuran-ukuran itu pada tingkat tertentu ini sudah dicapai dan dipenuhi, gitu. Kami hidangkan ke publik. Pada saat itu yang berlangsung adalah persepsi selektif. Cara orang melihat karya itu persepsi selektif karena nggak ada kritikus profesional soalnya. Buat saya kalau kritikus profesional itu kan dia nggak akan melihat dari satu perspektif, dia akan coba kelilingi itu karya dari banyak perspektif dan kemudian berdialog dengan itu gitu dan nggak kejebak pada like or dislike sehubungan dengan satu perspektif tertentu Genre. atau satu style tertentu ya. Jadi ya kalau persepsi selektif yang mengemuka ya saya bilang ya nggak apa-apa gitu. Maksud saya tetapi di luar itu gitu kontak pertemuannya kayak gimana, apa yang dimunculkan gitu di luar referensi yang ada di kepala penonton saat itu atau penonton tertentu saat itu apa yang dimunculkan. Image awalnya bahkan juga sudah muncul sejak karya performance art itu, seni rupa itu. Jadi kalau jelas saya terpengaruh oleh banyak hal kan gitu. Ya. Jadi nggak ada yang original gitu. Ya, kalau omong yang sedang Mas Yudi kerjakan sekarang lintas media ya, demonya kayak kemudian cara melihat, cara membaca, cara mengelolanya sudah dari sebelum-sebelumnya itu berarti. Iyalah nggak ada yang baru Kak. Makanya saya tuh sejak awal garasi bahkan saya nggak mau pakai istilah baru gitu karena susah sekali gitu. Saya sendiri sebagai seniman itu bisa terjebak pada satu naivitas tertentu Pak. Gitu. Lebih karena referensi saya atas sejarah seni atau sejarah teater yang pendek, kemudian saya klaim saya bikin sesuatu yang baru. Gitu. Padahal ini udah pernah dilakukan orang, bentuk ini udah pernah dipakai orang atau dijelajahi orang. Gitu. Jadi bukan barunya, tetapi dengan bentuk itu, gitu, saya mau pengen berdialog atau pengen menyampaikan apa. Bentuk itu tepat atau tidak sehubungan dengan itu tadi kan ide dan intensi penciptaannya. Jadi barangkali saya cuma modifier ya, orang yang sebagai seniman modifikasi aja gitu. Saya nggak punya keinginan bikin yang bentuk baru karena memang ada gitu. Saya nggak tahu, mungkin aja ada tapi waktu dan tenaga saya nggak cukup untuk memburu yang baru. Oke, dua pertanyaan terakhir. Pertanyaan pertama itu soal ini Mas. Ini sekali lagi dari referensi yang diskusi maupun tulisan itu. Teater garasi sering karya-karyanya diidentikan dengan teater intelek, teater yang sulit, rumit gitu. Tapi kalau saya secara pribadi sebagai penonton, saya selalu mendapati unsur puitik atau unsur dramatik yang kuat juga di karya-karya yang membawa gagasan yang seperti Yesus pikul salib, beban dosa dunia. Itu bagaimana tetap karya yang gagasannya sebegitu rumit, sebegitu ilmiah, sebegitu sophisticated itu bisa tetap jadi puitik, jadi bikin orang menangis, bikin orang terenyah gitu. Ya karena saya kira saya dan teman-teman teater garasi itu saya nggak bisa ngaklaim teman-teman, saya sendiri aja berusaha terus menyadari gitu bahwa pada akhirnya saya menyampaikan pemikiran atau refleksi atau amatan itu melalui medium yang terbatas yang disebut sebagai teater atau panggung. Artinya saya kemudian mesti berangkat dari keterbatasan atau keluasan panggung. Akhirnya kan berbeda kalau saya misalnya atas isu tema di jalan sejak awal saya kepingin membuat film gitu, atau pengen membuat tulisan gitu, membuat novel mediumnya gitu. Ya itu akan berbeda gitu. Artinya kemudian bentuknya jelas berbeda gitu. Karena panggung ya kemudian apa yang
hal-hal yang ingin saya sampaikan atau bantu itu dengan cara apa yang bisa disampaikan dalam batasan panggung atau keluasan panggung. Tentang kalau bahwa identifikasi kamu bahwa hari ini hujan jadi aku harus geser. Karya-karya saya dan Datar Garasi pada saat yang sama bisa tetap dramatik gitu ya, puitik gitu, meskipun ide-idenya atau latar belakang basis penciptaannya, aku nggak tahu apa identitasnya tadi itu ya, berdasarkan riset atau kompleks, ya. Untuk tidak menyebutnya canggih, saya nggak tahu canggih atau enggak. Ya karena sebenarnya awalnya dari sana gitu, dari saya berusaha menyadari batasan dan keluasan medium yang saya pilih gitu, dalam hal ini misalnya teater gitu. Artinya kalau kita ngomong keluasan kan saya sebagai seniman akan sangat terbantu kalau pengetahuan saya atas sejarah teater, estetika teater itu luas gitu ya gitu. Apa yang sudah pernah dilakukan orang gitu di dalam teater gitu. Idiom, panggung macam apa gitu. Sehingga ketika saya nggak berekspresi kan itu kemudian pilihannya, vokabulerinya jadi banyak gitu. Itu satu. Yang kedua, saya kira dan ini dari awal banget gitu. Kenapa saya pengen bikin teater? Karena saya pengen ngobrol gitu. Saya pengen berdialog gitu. Dalam hal ini kemudian dengan penonton gitu. Saya mengundang penonton itu pengen ngobrol, pengen berdialog. Dan personal gitu. Nggak tahu ya beberapa tahun belakangan sudah cukup lama gitu. Kadang-kadang ya saya bikin karya pesanan gitu ya, lebih untuk pertimbangan yang nggak terlalu personal gitu ya, dalam arti pikiran atau kegelisahan personal gitu. Tapi kalau karya-karya yang berangkat dari kegelisahan personal ya kepingin percakapannya kemudian juga personal gitu dengan penonton gitu. Saya nggak tahu ketika ada keinginan macam itu, barangkali itu yang menciptakan satu situasi pertunjukan gitu atau komunikasi pertunjukan dengan penonton yang kamu lihat sebagai puitik ya. Ya kan kadang-kadang kalau begitu kita berada dalam momen-momen percakapan yang personal kan itu terasa sebagai puitik toh. Ada yang puitis gitu di sana. Dan atau dramatik gitu karena ada karakter, ada personalitas gitu, ada persona yang membuat jadi drama kan relasi antar persona itu. Nah, kalau dari saya jawabannya gitu, barangkali akan ada justru orang di luar saya yang bisa melihat kemungkinan yang lain. Ya bisa jadi ya karena saya memang penyuka drama gitu barangkali. Mungkin saya drama king barangkali atau drama queen gitu. Nggak tahu juga gitu. Tapi yang menarik juga kalau soal personal tadi misalnya karakter-karakter di jalan itu kan sebenarnya no name semua kan? Ya, menarik juga sih. Ya subjek yang cair toh karena bukan ngomong soal identifikasi sama identitas juga itu. Ya, sedang melakukan representasi atas karakter spesifik ya seperti yang ada di pertunjukan yang berbasis lakon-lakon drama. Saya sambil makan kerupuk ya. Santai. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya itu soal ini mengecek lagi setelah jalan dan karya-karya Garasi sampai sekarang gitu. Saya teringat satu lagi-lagi kredonya Mas Yudi. Mas Yudi ini kayaknya bikin buku
buku tagline bisa semua nih. Buku quote. Itu yang dramatik, yang subversif itu masih berlangsung tidak di Garasi sampai sekarang, dan bagaimana dia berlangsung? Nah, ini persis sebenarnya lebih berkait dengan tadi hasrat besar saya di balik bikin karya, membangun dialog gitu, menciptakan ruang dialog, pertemuan yang berdialog ya, yang nggak cuma saling mengelus ya, misalnya saling puk-puk gitu, tapi berdialog. Sebenarnya berangkatnya dari sana. Itu kan formulasi yang saya tulis 90-an akhir ya. Itu ada konteks spesifik di baliknya gitu, yang misalnya pada waktu-waktu itu teater Indonesia didominasi oleh teater tubuh gitu. Ini kaitannya juga sama represi rezimnya Soeharto gitu, politik bahasanya Soeharto gitu, yang sensor terhadap kata gitu ya, kontrol terhadap bahasa. Kemudian banyak seniman teater atau kelompok teater yang menggunakan bahasa non kata, non verbal. Ya di Karosel kami juga sebenarnya mengeksplor itu, di Atau Siapa Saja juga sama mengeksplor itu ya, tahun 95 ya, Karosel 97. Terus 97 akhir gitu, saya terus kalau itu memang ini saya nggak konsisten. Jadi waktu itu ya saya setelah Karosel dan Kapai-Kapai, terus sama teman-teman gitu, aku capek dengan teater yang dua terakhir lah gitu, dua produksi itu. Sekarang ini kita main-main dengan realisme yuk. Refreshing waktu itu gitu, refreshing. terus nanti ada yang marah lagi saya bilang realisme sebagai refreshing. Terus iya terus kan saya nyari naskah kan, dan karena ini kepingin beban produksi dan beban pikiran atau energi yang terlalu besar, saya cari naskah-naskah yang sudah ada dan naskah-naskah pendek, dan kebetulan ketemu kumpulan naskah pendek terjemahannya Siatna Anirum ya, potpuri pernikahan. Siatna Anirum menerjemahkan beberapa, dan kemudian saya juga menemukan terjemahannya Sapardi Djoko Damono untuk Pagi Bening kan gitu, dan ini aja. Dan yang mempertemukan itu tema ini hubungan laki-laki perempuan gitu, pasangan gitu ya, dalam banyak tahap, keluarga, ngomong tentang keluarga, tentang hubungan relasi laki-laki perempuan gitu, dan kompleksitas relasi personal gitu Terus waktu itu sementara kan sebelumnya karya-karya Garasi kan Kapai-Kapai, dan ada perspektif agak menajamkan perspektif Marsian di sana, relasi guru dan majikan, terus Karosel dengan kekerasan negara, kekerasan personal gitu. Terus ini kita ngomong tentang relasi intimacy gitu, apakah intimacy gitu, dan kompleksitas di dalamnya. Terus dan kebetulan waktu itu dipentaskan di Lembaga Indonesia Prancis ya pertama kali. Terus kemudian saya lupa persisnya, dan kemudian saya harus nulis sesuatu gitu. Terus saya melihat bahwa apa yang kami lakukan waktu itu subversif gitu. Pilihan tema, pilihan isu, pilihan bentuknya itu subversif atas versi besar teater Indonesia yang sedang berlangsung waktu itu. Juga subversif atas kecenderungan kami sebelumnya kan gitu, kerja-kerja kami sebelumnya. Dan karena dia subversif gitu, karena dia menawarkan versi yang tidak dominan, kemungkinan dialognya buat saya jadi lebih terbuka gitu. Karena kan ini jadi nggak rutin. Kalau versi dominan kan karena dia dominan, dia setiap saat gitu, hampir setiap saat, setiap hari dia berlangsung atau difikirkan atau orang terpapar pada versi dominan. Kalau dia yang nggak dominan kan artinya peluang untuk dialognya lebih intens gitu bisa dimunculkan. Dan saya lihat iya gitu.
Dan sementara gitu, sebenarnya saya melihat bahwa saya sebagai sutradara kan selalu kepingin bikin peristiwa yang nggak biasa gitu, bikin peristiwa yang bisa membangun dialog gitu, yang kemudian formulasinya saya kemudian ya, sedang asik-asik membaca gagasan-gagasan teater lah ya waktu itu ya gitu, apalah Brecht, Antonin Artaud gitu ya, Grotowski di samping Teguh Karya, Arifin Senu, Rendra gitu, dan saya lihat semuanya itu kepingin bikin dramatik, pengen bikin peristiwa spesial atau yang disebut sebagai dramatik, atau kemudian macam-macam kan, menyadarkan gitu-gitu formulasinya macam-macam dan sangat tergantung konteks, sangat tergantung ya, konteks si seniman masing-masing di tempat dan waktunya gitu. Tapi kemudian saya formulasikan ya kalau bisa dibahasakan semuanya kepingin bikin karya teater yang dramatik. Dan saya melihat supaya bisa dramatik dia mesti subversif atau bisa menawarkan perspektif yang lainnya. Gitu. Ya saya tulis aja. Gitu. Kemudian itu sejarah pemikirannya gitulah. Gitu. Nah, waktu di tulisan itu pun saya sudah menuliskan bahwa yang saya maksudkan dengan subversif itu kan bukan cuma dalam pengertian politik praktis misalnya gitu. Lebih pada pengertian dasarnya subversi gitu, versi yang enggak dominan, yang di bawah gitu kan. Dia akan menggulingkan atau tidak karena tergantung proses selanjutnya kan gitu ya. Menggulingkan versi dominan tadi tergantung proses selanjutnya. Emang teater mau bikin revolusi macam apa gitu. Nah, kalau pertanyaannya apakah sampai sekarang, pada prinsipnya iya gitu. Cuma kan kalau itu saya munculkan dengan istilah itu sekarang, dia akan punya pengertian yang lain lah, apa punya tafsir dan diskusinya jadi lain lagi. Jadi ya dengan generasi yang sekarang gitu. Ya, saya kira nggak perlu lagi kan gitu. Tapi bahwa keinginan itu tadi sebenarnya basisnya keinginan untuk terus bikin, kalau bikin karya dan mengundang penonton ya kepingin beneran dialog gitu, berdialog loh, nggak basa-basi, nggak demi puja-puji gitu misalnya, demi dapat foto bareng dan misalnya, tapi benar-benar berdialog gitu. Oh ya, tadi satu yang saya hampir lupa tadi. Kalau di konteks jalan sendiri, apa Mas? Ada ya sejauh yang Mas dengar atau yang Mas lihat dari penonton gitu, sejauh mana mereka kemudian melihat karya jalan sebagai representasi? Apakah ada isu soal representasi gitu, atau sebagai bagaimana penonton melihat karya itu? Ya spektrumnya luas ya. Dan ini yang membuat saya senang gitu. Itu tadi kan tergantung persepsi selektif masing-masing penonton gitu ya, karena bukan kritikus profesional itu kan, jadi ya. Tapi begitu spektrumnya luas, saya suka. Ya ada yang masih ya ini kan kenyataan yang kita semua tahu gitu. Oke, ya sudah gitu artinya. Tapi ada yang apalagi yang iya gila ya gitu, iya gila ya, bahwa yang kita anggap biasa-biasa aja itu ternyata menyimpan negosiasi yang keras gitu-gitu, dan ada yang sangat emosional gitu, ada yang sangat intelektual gitu, ada yang sangat karyanya solid banget gitu. Dan itu kritikus fotografi yang karyanya solid banget. Saya nggak tahu apa jawaban macam apa yang kamu bayangkan ya, tapi spektrumnya lumayan luas, dan memang sehabis pertunjukan di jalan itu kan memang kami bikin semacam acara bersama tuh. Pertunjukan di jalan diawali dan ditutup dengan peristiwa bersama gitu, yang tanpa batas gitu. Jadi ngobrol gitu sampai lelah sendiri gitu. Awalnya kan juga begitu masuk juga ini mana panggung, mana performer itu nggak jelas. Di akhir pun demikian lah. Ada peneliti dan kritikus tari Jepang malah yang kemudian membuat karya di jalan sebagai satu apa bahasanya pattern dramatik gitu. Jadi dia dramatik tari gitu.
diskusinya sayangnya ya waktu itu di media sosial gitu. Di jalan itu kan kayak satu lanskap, satu estetika yang menggelar lanskap gitu. Di samping ini sudah terlalu lama, saya kira juga ada sekian banyak hal. Ya masih ada juga orang yang menyoal saya nggak paham estetika jeda juga masih ada di jalan. Ya, di jalan. Ada jam malam, Mas, di jalan. Kan juga ada momen malam di jalan kan. Ada momen aku berkisar di antara mereka sejak terpaksa gitu, dan ada momen romantik. Iya, ada geraknya dua performer itu sangat hening lah bisa dibilang. Ya tapi ya, spektrumnya yang saya suka lumayan luas. Oke, Mas, begitu saja dari saya. Tika mungkin ada tambahan? Tika sudah nonton di video atau belum? Sudah, Mas. Sudah, kami nobar. Ini ada Kelewat itu waktu batu 4 ya. Ya semoga bisa dapat jalan untuk mementaskannya lagi di tempat lain, setidaknya di Jogja lagi tapi ya tahun depan itu. Ayo, produksi Mere. Ayo, kalian cari. Kaheko produser. Kalian cari. Yang masih belum kesini, masih di harus kesini. Kan sekarang ya lumayan bisa bergerak lah. Ya lah, saya lihat dari jauh lah. Kamu tetap yang subversif. Iya. Pinggir. Subversif. Apa ada subversif pada begitu? Siapa ini? Siapa barusan itu? Siapa itu penyelundup? Oh, Gero ini. Kok dari tadi di situ dia aja ya? Amin. Iya, saya tuh kangen banget ke sana ya. Tapi ya pertarungan saya berbeda, sedang berbeda. Ini buat apa? Refreshing. Iyalah. Terima kasih telah mendengarkan Laune Podcast. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Epanggawan. Semoga teater Gerasi tidak berhenti menciptakan masterpiece.